tenang dengan keimanan, maka pada saat itu hukum kita tetap masih sebagai seorang muslim. Begitu juga orang yang berpuasa, kalau dipaksa maka tetap dia sebagai seorang yang berpuasa meskipun dia makan. Makanya kata para ulama tidak ada qadanya. Orang yang dipaksa untuk berbuka tidak ada qadanya. Baik para ikhwah sekalian. Kemudian orang yang ketujuh yaitu orang yang butuh untuk berbuka, untuk menolong orang lain. Orang yang butuh untuk berbuka, untuk menolong orang lain. Seperti misalkan menyelamatkan orang yang kebakaran, menyelamatkan orang yang tenggelam, ya, atau orang yang mau kena reruntuhan rumah. Kalau dia membutuhkan kekuatan untuk itu, kemudian dia harus berbuka, maka dia berbuka, ya, maka dia berbuka. Tetapi dia harus bayar qadanya, ya, dia harus bayar qadanya. Kemudian yang kedelapan yaitu orang yang terlalu lapar dan haus, sangat lapar dan sangat haus, dan takut akan kebinasaan terhadap dirinya. Artinya kalau dia tidak makan, tidak minum, dia mati. Maka pada saat itu diperbolehkan dia berbuka, ya. Pada saat itu diperbolehkan dia berbuka dan nanti di lain hari dia mengqadanya. Kenapa? Karena salah satu ajaran Islam yang sangat mendasar adalah menjaga 5 perkara. Di antara 5 perkara yang sangat dijaga dalam agama Islam adalah menjaga diri, ya, menjaga nyawa. Kalau seandainya ada sebuah perbuatan yang dengan perbuatan tersebut nyawa hilang, ya, atau nyawa terancam, maka jelas itu diharamkan dalam agama Islam. Karena salah satu yang merupakan ad-daruriyatul khams, 5 perkara urgen yang sangat dijaga dalam agama Islam, diantaranya adalah menjaga nyawa. Kalau seandainya ada nyawa terancam, ya, maka dia tidak boleh mengerjakan pekerjaan tersebut. Seperti ini, orang berpuasa. Kalau seandainya dia berpuasa dan dia terlalu lapar dan haus, kalau seandainya dia tidak makan, dia tidak berbuka, maka dia akan mati. Maka dia harus berbuka, tetapi dia mengqadha di hari lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah itu terhadap kalian maha penyayang. Dan juga berdasarkan sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan la dharara wala dirar. Tidak ada sesuatu yang berbahaya dan membahayakan. Tidak boleh dalam agama Islam yang bahaya dan membahayakan. Yang kesembilan, yang terakhir, yang diperbolehkan untuk berbuka pada siang hari bulan Ramadan adalah orang yang berjihad di jalan Allah dan membutuhkan kekuatan. Orang yang berjihad di jalan Allah, berperang melawan musuh, membutuhkan kekuatan. Maka orang-orang seperti ini mereka diperbolehkan untuk berbuka, ya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah, ya, beliau mengatakan ketika sudah hampir dekat dengan kota Mekah, beliau mengatakan, innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwalakum. Sesungguhnya kalian sudah dekat dengan musuh-musuh kalian, dan berbuka itu lebih kuat bagi kalian untuk melawan musuh-musuh kalian. Di sini Rasul SAW memberikan petunjuk bagi orang yang berjihad di jalan Allah, membutuhkan kekuatan, dia harus berbuka. Baik para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pembatal puasa. Yang pertama yaitu jima, bersetubuh, ya. Arti jima adalah memasukkan kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan meskipun tidak keluar mani. Memasukkan kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan meskipun tidak keluar mani. Ini termasuk daripada pembatal yang paling berat bagi puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Sampai di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Yaitu surat Al-Baqarah ayat 187. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengomentari ayat ini, fa'udzina atau fa'adzina fil mubasyarah fa'uqila min dzalika annal murad as-siyamu minal mubasyarah wal akli wasyurb. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk bersetubuh, ya, pada waktu malam hari, maka
kita pahami dari penghalalan Allah ini berarti di siang hari diharamkan untuk bersetubuh dan juga makan dan minum. Walamma qala awalan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kana ma'qulan indahum annas-siyam huwal imsak anil akli wasyurbi wal jima'. Ketika Allah di ayat yang pertama surat Al-Baqarah, ya, di ayat 180-an 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa. Maka dipahami oleh para sahabat bahwasanya puasa adalah menahan makan dan minum dan juga bersetubuh. Ini disebutkan di dalam kitab Majmu' Fatawa. Kemudian kalau kita lihat dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan akan hal ini, hadis yang sudah kita baca sebelum kajian ini tadi, yaitu seorang A'rabi, orang kampung Arab yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah SAW, aku telah celaka. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ma ahlakaka, apa yang telah membuatkan kau celaka? Kata Rasulullah SAW kepada orang tersebut. Orang tersebut pun menjawab, waqa'tu alam ra'ati fi Ramadan, aku telah menyetubuhi istriku di siang hari bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Ya, beberapa faedah dari hadis ini, yaitu seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia sudah menyetubuhi istrinya, dan Rasulullah SAW akhirnya memberikan opsi penebus atas perbuatan dia. Yang pertama yaitu memerdekakan satu budak beriman. Kalau tidak bisa, maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, maka harus memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Ini opsi ini secara berurutan, secara alat tertib, tidak boleh memilih. Oh, saya sukanya ini, enggak, tapi berurutan. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Yang pertama yaitu bahwasanya orang yang melakukan jima, bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, maka dia telah mendapatkan 4 perkara atau 4 hukum, 4 hukuman berat. Ya, orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, dia mendapatkan 4 hukuman berat. Yang pertama yaitu dia mendapatkan kafarah mughalladhah, penebus yang sangat berat. 1 dari 3 tadi secara tertib, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, dia harus menahan sisa-sisa harinya. Kalau seandainya dia bersetubuh dengan istrinya di siang hari jam 9, maka dari mulai selesai bersetubuh tersebut dia tidak boleh makan dan minum sampai terbenam matahari. Ya. Karena kenapa? Karena kata para ulama, li'annahu aftara bighairi udhrin, karena dia berbuka tanpa ada uzur. Falam yakun li fitrihi ma'na wala rukhsah, maka bukanya tadi dengan dia bersetubuh tadi tidak ada dianggap sebuah buka, dan juga dia tidak mendapatkan keringanan akan hal itu, maka dia tidak boleh makan dan minum setelah bersetubuh tadi. Ini hukuman kedua bagi dia. Hukuman yang ketiga, dia harus mengqadha, ya, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam beberapa riwayat, wasum yauman makanahu, artinya berpuasalah sebagai qadha pada hari kamu bersetubuh tersebut. Jadi di samping dia, kalau seandainya dia memilih berbuka memilih opsi yang ketiga yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut, dia harus juga menambah 1 hari. 1 harinya untuk apa? Untuk mengqadha di hari dia menyetubuhi istrinya tersebut. Yang keempat yaitu dia harus beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, wastaghfirillah, dan bersetubuhlah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembatal yang kedua, keluarnya mani dengan pilihan. Keluarnya mani dengan pilihan dia, baik karena disebabkan mencium, memegang, masturbasi, ataupun melihat sesuatu, ya, yang dia niatkan dengan melihat sesuatu tersebut dia merasa
lezat dengan penglihatan dia, maka ini adalah sebab-sebab yang menjadikan dia keluar maninya, maka itu adalah pembatal puasa. Kenapa? Karena syahwat seperti ini ya tidak boleh di dalam berpuasa dan harus dijauhi. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu amal ibni adam yudha'afu al-hasanah bi asyri amsalha ila 700 dha'f illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Artinya orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya dan makanannya karenaku. Kalau seandainya dia keluar maninya dengan pilihan dia, maka dia batal puasanya, ya, batal puasanya. Yang ketiga, yaitu kalau ada yang bertanya madhi bagaimana, maka nanti ya siang insyaallah permasalahan puasa. Kemudian jenis yang ketiga pembatal puasa yaitu makan dan minum. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187. Ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian fajar, dan kemudian berpuasalah, sempurnakanlah puasa sampai malam. Ini menunjukkan bahwasanya makan dan minum dilarang ketika berpuasa dan termasuk pembatal puasa. Juga dari hadis yang sudah kita sebutkan tadi, meninggalkan makanannya berarti makanan termasuk pembatal puasa. Dan ijma' dinukilkan oleh beberapa ahli ijma', di antaranya Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, bahwasanya kaum muslimin bersepakat bahwasanya makan dan minum adalah membatalkan puasa. Jenis yang keempat, pembatal keempat, yaitu yang semakna dengan makan dan minum. Hal-hal yang semakna dengan makan dan minum, seperti misalkan transfusi darah, ya, ataupun suntikan yang menjadikan seseorang kuat badannya, ya, transfusi darah ataupun suntikan yang menjadikan seseorang kuat, ini termasuk daripada pembatal puasa. Ya, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hal tersebut semakna dengan makan dan minum. Kalau kita lihat, kata para ulama ini, kalau kita lihat pembatal puasa itu jenisnya dua. Yang pertama yaitu yang memberikan kekuatan kepada tubuh, yang kedua yaitu yang mengurangi kekuatan tubuh. Itu lihat saja, antum pembatal puasa seperti itu seluruhnya. Ya, ini yang keempat. Yang kelima yaitu mengeluarkan darah dengan kadar yang banyak darahnya. Seperti misalkan berbekam atau al-hijamah, atau juga seperti donor darah. Ini juga batal puasanya. Dan ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak batal karena Nabi Muhammad SAW ihtajama wa huwa shaim, beliau berbekam dalam keadaan berpuasa, ya, beliau tidak membatalkan puasanya. Akan tetapi ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, aftaral hajim wal mahjum. Artinya orang yang berhijamah dan orang yang menghijamah, yang berbekam dan membekam, itu batal puasanya, ya. Tapi para ikhwah sekalian, pembatal jenis keenam yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahul qai fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada." Barang siapa yang keluar muntah, maka tidak ada qadha baginya. Tetapi barang siapa yang memuntahkan dirinya dengan sengaja, maka dia harus mengqadha puasanya. Ini menunjukkan bahwasanya yang membatalkan puasa hanya muntah yang dengan sengaja. Yang tidak sengaja tidak batal puasanya. Kemudian pembatal ketujuh yaitu keluarnya darah haid dan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Baik keluarnya di awal siang ataupun di akhir siang, meskipun 5 menit lagi sebelum azan maghrib, sebelum terbenamnya matahari, maka itu batal puasanya, ya, itu batal puasanya. Hal ini sebagaimana sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisat idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah seorang wanita
kalau seandainya dia datang haid, maka dia tidak boleh puasa dan juga tidak boleh sholat. Pembatal yang kedelapan yaitu berniat berbuka. Kalau seandainya ada orang di siang hari bulan Ramadan, dia niat saja dalam hatinya, saya niat buka, enggak niat puasa lagi, maka batal puasanya, ya. Maka batal puasanya. Kenapa? Karena niat adalah salah satu rukun daripada puasa. Kalau seandainya dia berniat puasa, maka berniat berbuka puasa, maka dia batal puasanya karena dia sudah memutuskan niatnya. Hal ini sebagaimana sabda yang sangat terkenal dari Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya. Jadi selama dia berpuasa, dia berniat. Ketika dia sudah memutuskan niatnya, maka batal puasanya. Yang kesembilan, yang terakhir, pembatal puasa yaitu ar-riddatu 'anil Islam, murtad, keluar dari agama Islam. Maka orang yang murtad, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan atau dengan keyakinan atau dengan keraguan-raguan atau dengan mengerjakan salah satu daripada pembatal-pembatal keislaman, batal puasanya. Bahkan bukan hanya batal puasanya, batal seluruh amal ibadahnya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis Nabi Muhammad sebuah ayat, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, surat Az-Zumar. Kalau seandainya engkau berbuat syirik, maka niscaya amal perbuatanmu akan terhapus. Imam bin Qudamah rahimahullah, beliau berkata, la na'lamu baina ahli ilmi khilafan fi anna man irtadda fil Islam anil Islam fi athna'i shaum annahu yafsudu shaumu. Tidak ada perbedaan yang kami ketahui di antara para ulama Islam bahwasanya orang yang murtad dari agama Islam ketika dia berpuasa, maka puasanya batal, ya. Wa dzalika li anna shauma ibadah min syartihan niyah fa abtalatha riddah kas-shalah wal hajj. Yang demikian itu karena puasa itu adalah sebuah ibadah yang mana salah satu syarat daripada puasa adalah berniat, dan dibatalkan dengan murtadnya dia dari agama Islam, seperti zakat dan seperti haji dan juga salat. Wali annahu ibadatun mahdhah fanafahal kufur kas-shalah. Dan dia seperti orang yang puasa adalah ibadah yang tidak bisa kita akalkan. Kenapa kita harus menahan makan dan minum dari sekian sampai sekian? Tidak bisa kita akalkan. Maka pada saat itu fanafahal kufur, ya, ditiadakan dengan kekufurannya, seperti sholat. Taib. Ini nomor yang kelima, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diingat, pembatal-pembatal puasa ini tidak akan jadi pembatal kecuali dengan syarat-syaratnya. Sekarang berarti poin kita syarat-syarat pembatal puasa. Artinya pembatal 9 yang tadi saya sebutkan tidak akan membatalkan puasa seseorang kecuali dengan terkumpul 3 syarat. Yang pertama, harus mengetahui akan hukum pembatal. Artinya kalau ada orang berpuasa dia tidak mengetahui makan dan minum itu pembatal puasa, maka kalau dia makan dan minum tidak batal puasanya. Kalau dia makan dan minum tidak batal puasanya. Yang kedua, ya, dia harus mengingat bahwasanya itu adalah pembatal puasa. Artinya ketika dia mengerjakan pembatal puasa tersebut, dia dalam keadaan ingat bahwasanya ini adalah pembatal puasa. Kalau dalam keadaan lupa dia makan, maka tidak batal puasanya. Kalau dalam keadaan lupa dia bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, tidak batal puasanya. Bisa lupa? Bisa, Pak. Nanti saya akan sebutkan di siang hari orang lupa menyetubuhi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ya, saya akan sebutkan bagaimana keadaannya. Mungkin antum tidak terfikir kok bisa lupa. Ya, ada, bisa, ya. Nanti saya akan sebutkan insyaallah. Yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu dia dalam keadaan memilih, bukan dipaksa, ya, memilih akan pembatal puasa tersebut, ya, memilih akan pembatal puasa tersebut. Nah, ini para ikhwah sekalian syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama tentang pembatal-pembatal puasa. Kalau seandainya terkumpul 3 ini, baru batal puasanya. Yang pertama tadi apa? Mengetahui bahwasanya itu adalah pembatal puasa. Yang kedua, dalam keadaan ingat.
yang ketiga dalam keadaan memilih, ya. Taib. Kemudian yang keenam